Peristiwa 10 November 1945 menjadi momen warga Surabaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada momen tersebut tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pria bernama Asli Sutomo ini dikenal sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang pada pertempuran 10 November 1945. Hal ini pula yang terlekat di sosok Bung Tomo. Demikian dilansir dari buku Bung Tomo, Hidup dan Mati, Pengobar Semangat Tempur 10 November, karya Abdul Wahid. Usai berjuang dengan pena, ia berjuang dengan senjata. Pada peristiwa 10 November 1945 itu, Bung Tomo merupakan tokoh yang tak dilupakan. Peristiwa 10 November itu bermula setelah terjadinya kekalahan pihak Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Dari sini muncul banyak pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran itu memakan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Para pemimpin militer Jepang didesak untuk menyerahkan senjata dengan sukarela. Namun, Jepang masih menampakkan sikap setengah-setengah untuk menyerahkan senjatanya kepada Indonesia. Pada saat pergerakan melucuti senjata Jepang, berbuah perang di mana-mana. Tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 15 September 1945. Kemudian tentara Inggris juga mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Informasi mengenai datangnya tentara sekutu di Surabaya itu dikabarkan pertama kali oleh Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dari Jakarta. Dari informasi itu disebutkan kalau kedatangan tentara sekutu ke Surabaya tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau disingkat AFNEE atas keputusan dan nama blok sekutu. Kedatangannya untuk mengangkut orang Jepang yang sudah kalah perang dan para orang asing yang ditawan pada zaman Jepang. Menteri berpesan agar pemerintah daerah di Surabaya menerima baik dan membantu tugas tentara sekutu tersebut. Akan tetapi, rakyat Surabaya tidak percaya begitu saja mengenai informasi tersebut. Bung Tomo adalah orang pertama yang tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, ia mengajak semua masyarakat Surabaya berhati-hati dan mencurigai kedatangan Inggris sebagai usaha membantu mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kecurigaan Bung Tomo dan kawan-kawannya itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kolonel K.Y.G. Huijzer, perwira tentara sekutu berkebangsaan Belanda yang datang di Surabaya pertama kali pada 23 September sebagai utusan Laksamana pertama Patterson, pimpinan Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara, ternyata membawa misi rahasia dari pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Di Surabaya, Huijzer menentang revolusi yang dikobarkan para pejuang Indonesia. Sikap ini memancing kemarahan para pejuang di Surabaya. Huijzer ditangkap dan ditawan oleh aparat keamanan Indonesia di Kalisosok. Jelang kedatangan tentara Inggris di Surabaya, DRG Mustopo yang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengajak seluruh rakyat Surabaya untuk bersiap-siap perang dengan pasukan Inggris. Rakyat Surabaya diajak untuk bersikap siaga, menyambut kedatangan tentara Inggris dengan senjata. DRG Mustopo menyambut kedatangan tentara Inggris dengan senjata. Selain itu, DRG Mustopo masih berpidato melalui siaran radio pada malam harinya. Ia mengingatkan kepada tentara Inggris dan NICA agar jangan mendarat di Surabaya. Namun ternyata Inggris yang datang membawa misi mengembalikan Indonesia
pada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan itu. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Tak lama berselang setelah kapal Inggris merapat di Tanjung Perak, Surabaya, 2 orang perwira staf Malabi, yaitu komandan pasukan Inggris, menemui Gubernur Suryo. 2 orang perwira staf Malabi itu bermaksud mengajak Gubernur Suryo dan seorang wakil BKR untuk berunding dengan Malabi. Perundingan itu akan diadakan di kapal. Gubernur Suryo menolak undangan Malabi karena sebagai pejabat baru, Suryo sedang memimpin rapat kerja pertama. Demikian mengutip buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November, karya Abdul Wahid. CRG Mustopo pun mendapatkan mandat pimpinan BKR untuk berunding dengan Inggris dan bertindak atas nama pemerintah Jawa Timur. Pertemuan Malabi dengan Mustopo yang didampingi oleh Dr. Sugiri, seorang pejuang Surabaya sangat aktif, Muhammad Yasin, pimpinan polisi istimewa, serta Bung Tomo belum hasilkan kesepakatan. Dalam perundingan menempuh jalan buntu, Bung Tomo adalah orang paling menolak semua keinginan Malabi. Akhirnya, perundingan dilakukan pada 26 Oktober yang bertempat di Gedung Kayun, ex-gedung konsulat Inggris. Bung Tomo juga ikut dalam pertemuan itu. Selain itu, hadir juga Residen Sudirman, Ketua KNI Dul Arnowo, Wali Kota Rajamin Nasution, dan HR Muhammad Mangun Diprojo dari PKR. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan. Dalam pasukan Inggris yang mendarat tidak disusupi pasukan Belanda, tercapai kerjasama Indonesia Tentara Sekutu dengan membentuk kontak Bureo yang akan dilucuti senjatanya hanya Jepang saja. Sedangkan pengawasan dipegang oleh tentara Sekutu dan selanjutnya tentara Jepang itu akan dipindahkan keluar Jawa. Namun Bung Tomo tetap tidak percaya begitu saja terhadap Sekutu. Bung Tomo mencium Sekutu akan ingkari hasil perundingan. Selain itu, Inggris ternyata juga menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian. Misalkan di lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik Gemblongan, kantor pos besar, dan gedung studio radio di Simpangan. Tindakan Inggris itu dianggap kurang ajar oleh Bung Tomo karena tidak sesuai perjanjian. Tak hanya itu, Inggris juga menangkap Mustopo dan dipaksa menunjukkan di mana Kolonel P.G. Niger ditawan. Pasukan Inggris juga menyerbu penjara Kalisosok dan membebaskan orang Belanda yang sempat ditawan oleh pejuang kemerdekaan. Tentara Inggris mulai menunjukkan ketidakpatuhan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada 27 Oktober, menuntut dan mengancam semua rakyat Surabaya agar menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang kepada Inggris. Bung Tomo, Presiden Sudirman, dan Mustopo geram dengan sikap Inggris itu. Akhirnya memperingatkan Brigjen Malabi kalau tuntutan Inggris itu bertentangan dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Brigjen Malabi tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan Malabi menuturkan kalau ia akan tunduk pada perintah atasan. Akhirnya, suasana panas Surabaya mencapai klimaksnya pada 28 Oktober 1945. Pada hari itu, sekitar pukul 17,
Bung Tomo mengajak semua rakyat Surabaya untuk merapatkan barisan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Inggris. Akhirnya Bung Tomo mengadakan pertemuan antara sejumlah pimpinan pasukan BKR dan pemimpin Badan Perjuangan Bersenjata di Markas Pertahanan Jalan Mawar 10. Markas dan sekaligus tempat studio radio pemberontakan Bung Tomo. Lewat siaran radio, Sumarsono mengumumkan rencana penyerangan terhadap tentara Inggris. Bung Tomo juga berpidato dengan nada keras, tegas, dan mampu mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya. Singkat cerita, selama proses pertempuran pada 30 Oktober 1945, akhirnya Brigjen Malabi tewas. Ia meninggal ketika menumpang mobil Buick hendak melewati Jembatan Merah dan dicegat para milisi Indonesia. Terjadi baku tembak yang tidak bisa dihindari. Kematian Brigjen Malabi ini menjadi awal mula terjadinya peperangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Insiden itu memaksa Letnan Jenderal Christiansen, komandan pasukan sekutu di Aceh, memberikan peringatan keras terhadap Indonesia, terutama pejuang yang ada di Surabaya. Letnan Jenderal Christiansen mengirimkan seluruh divisi infanteri kelima lengkap dengan peralatan tank ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansert. Jumlah kekuatan yang dibawa sekitar 15.000 pasukan. Mansert mengeluarkan ultimatum agar seluruh senjata diserahkan sebelum jam 6. Bahkan ultimatum itu juga menyebut dalam waktu 1 hari Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ultimatum juga meminta orang-orang Indonesia di Surabaya harus bertanggung jawab atas tewasnya Malabi. Ultimatum disebarkan melalui udara ke seluruh kota. Mansert juga meninggalkan kota sebelum pukul 19 malam serta memberi ancaman. Bila ultimatum tidak dipatuhi oleh rakyat Surabaya, Inggris akan menyerang Surabaya pada 10 November dari darat, laut, dan udara. Keluarnya ultimatum itu membuat para pemimpin Surabaya segera hubungi pemerintah pusat di Jakarta. Para pemimpin Surabaya termasuk Bung Tomo meminta putusan kepada Soekarno mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan ultimatum Mansert. Kali ini Jakarta hanya diam. Soekarno dan Menteri Luar Negeri Subarjo hanya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada seluruh rakyat Surabaya. Bung Tomo, pimpinan BPRI, membangkitkan semangat seluruh rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan NICA. Bung Tomo mengajak semua elemen di Surabaya untuk menyatukan tekad bulat. Oleh karena itu, pada jam 6 sore, elemen TKR dan pemuda teken sumpah kebulatan tekad. Setelah diskusi panjang lebar, Bung Tomo mengusulkan agar dilakukan perlawanan terhadap pihak tentara sekutu. Bung Tomo mengajak semua pihak di Surabaya terlibat dalam perlawanan itu. Keputusan ditindaklanjuti oleh Gubernur Suryo. Pada jam 23, Suryo mengumumkan melalui siaran radio seluruh rakyat Surabaya akan melawan para tentara sekutu sampai mati. Seruan pidato Bung Tomo lebih dari cukup membakar semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu. Rakyat Surabaya sebenarnya cinta damai, tetapi mereka lebih cinta kemerdekaan. Dengan semangat membara, rakyat Surabaya berperang melawan tentara sekutu. Hanya dengan berbekal persenjataan yang direbut dari tentara Jepang, mereka menghadapi gabungan tentara sekutu. Beberapa petikan pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya. Inilah jawaban kita.
Jawaban pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Hai Inggris, selama benteng-benteng, pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan menyerah. Teman-temanku seperjuangan, terutama pemuda-pemudi Indonesia, kita terus berjuang. Kita usir kaum penjajah dari bumi kita Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas, dan diinjak-injak.